Halo guys, sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, dan share kepada teman dan keluarga Anda. Assalamualaikum. Salam. Pak Sekjen sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu nih, Damang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Menuju di mana itu? Menuju di mana, Kang? Posisi di mana ini posisi? Nembe dugi di bumi. Oh, di rumah. Alhamdulillah Pak Sekjen, terima kasih ya. Terima kasih atas nama pemerintah masyarakat Sumedang di sela-sela kesibukannya yang mengurus ormas terbesar di Indonesia sebagai Sekjen PBNU cepat untuk hadir di Maghrib Ngaji Online. Makasih atas nama masyarakat Sumedang, Pak Sekjen. Tentunya ke depan merupakan sebuah kebanggaan, kehormatan bagi kami yang tentunya akan banyak inspirasi, motivasi oleh Pak Sekjen bagi peserta Maghrib Ngaji Online. Jadi tiap pada Maghrib sampai Isya ini Pak Sekjen, kami di Sumedang Senin sampai Jumat ada Maghrib Ngaji Online. Wah, luar biasa, top. Di tengah pandemi ini ngajinya dengan online. Pak Sekjen bisa menyapa dulu peserta. Baik. Suaranya masih oke, Kang? Oke, bagus, bagus. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Kang Doni, Bupati Teladan, Bupati idola kita. Pertama, saya menyampaikan selamat juga ngiring bingah Kang Doni sekarang juga sudah menyelesaikan program doktor di Universitas Pajajaran. Ya. Mudah-mudahan dengan menimba ilmu yang baru ini akan lebih bermakna dalam konteks tentunya memimpin Sumedang. Ya. Dan kita semua mendoakan yang terbaik untuk Kang Bupati kita, mudah-mudahan sukses dalam menjalankan tugasnya, menjadi pemimpin teladan, menjadi pemimpin yang betul-betul sebagaimana qaidah fikih tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa seorang pemimpin yang baik itu adalah yang mendasarkan seluruh kebijakan-kebijakannya ditasarrufkan kepada apa yang disebut sebagai dimaslahatil am, yaitu kemaslahatan orang banyak. Ya. Jadi kita harapkan dengan kehadiran Kang Doni sebagai Bupati itu berbeda tentunya dengan kehadiran pendahulunya, setidaknya menjadi lebih baik, lebih bermakna bagi masyarakat di Sumedang. Damang sadayana. Alhamdulillah. Pak Sekjen, makasih atas motivasinya. Pak Sekjen ini luar biasa, saya sering sekali mengambil kata-kata beliau di setiap bukunya. Buku beliau menjadi referensi bagi saya seringkali. Ya, terima kasih. Dalam menjadi sebuah kebijakan bagi saya khususnya dan Sumedang. Pak Sekjen bisa disampaikan dulu ada pengalaman waktu belajar ngaji mulai kapan, ada pengalaman seperti apa dulu ngajinya? Ya, alhamdulillah saya belajar ngaji sejak mulai TK mungkin ya, dan ketika SD saya sempat pesantren di Butet Pesantren Cirebon, dan disitulah saya disempurnakan ya makhrajnya, tajwidnya di almarhum almarhumlah Ki Haji Jafar, ya. Ki Haji Jafar Sodik, yang beliau itu sering membuka mulang gitu untuk santri-santri ngaji, ya, biasanya habis maghrib juga, ya. Dan kira-kira posisinya itu persis di seberang dari pesantrennya Ki Haji Abdul Abbas, ya, Al-Istiqomah. Dan ya ketika itu saya yang dalam usia yang masih kecil ya,
sempat nangis juga itu. Karena hampir 2 bulan itu kita hanya baca surat Al-Fatihah. Jadi nggak nambah-nambah ayatnya. Ya. Jadi ternyata memang tradisinya di situ adalah kita membaca surat yang memang menjadi rukun di dalam menjalankan sholat. Ya. Jadi membaca surat yang memang itu menjadi kebutuhan kita di dalam menyempurnakan rukun kita dalam sholat, yaitu membaca suratul Fatihah. Jadi bahkan kita dilatih itu Kang Doni supaya makhrajul hurufnya kita baik. Itu ada senam mulutnya tuh kalau ngaji tuh. Oh gitu. Jadi ini tangan ini harus bisa masuk ini. Gitu ya. Ya, itu untuk melatih makhraj ya. Dan di akhir ketika saya dinyatakan sudah baik bacaan Al-Fatihahnya, baru Kiai Jafar ini menyampaikan rahasianya. Ya. Kenapa saya memang cenderung rewel untuk mengajari Quran ini, baca Quran terutama suratul Fatihah, karena ini adalah surat pembuka dan kita semuanya akan bersama dengan suratul Fatihah. Bahkan ketika kita surat ini kan surat sapu jagat, ya. Jadi ada orang meninggal, kita bacakan suratul Fatihah yang akan sambung terus, ya. Kita punya hajat, kita juga selalu ala hadiniyah ya membaca suratul Fatihah. Ya. Kemudian segala urusan itu pembukanya adalah dengan bacakan suratul Fatihah. Ini setelah disampaikan rahasia itu, lalu kita maklum ya. Jadi pengalaman ketika belajar ngaji di pesantren itu sampai hari ini masih sangat terkenang. Jadi saya senang sekali ini Pak Bupati membuka ya live Instagram ya, mengaji maghrib mengaji ya. Ini sebuah tradisi yang menurut saya bisa dicontoh oleh para kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia. Luar biasa. Jadi pengalaman menariknya di samping itu Pak masuk ini ya. Saya pengalaman ya, juga Pak. Senam mulut istilahnya itu. Ya. Jadi, senam mulut. Senam mulut ya. Ada pengalaman menarik yang lain Pak Sekjen ketika belajar Al-Quran sejak kecil? Metodenya, caranya dulu? Ya, saya kan belajar dari beberapa kiai ya, dari beberapa guru ya. Jadi memang biasanya itu kita mulai ada yang setelah asar, ada juga yang setelah maghrib, dan saya kira ini menjadi pelajaran buat kita semua. Mungkin hari-hari ini sudah mulai jarang ya kita sebagai orang tua itu menanamkan sisi-sisi pendidikan keagamaan. Jadi saya sendiri, ya anak saya masih kecil-kecil juga dari sekarang sudah mulai dilatih untuk Iqra ya, membaca Quran. Ya. Membaca surat-surat pendek dulu. Ya, alhamdulillah ya, anak saya baru umur 4 tahun ini sudah hafal 7 surat pendek lah. Ya. Yang kembar ya? Ya, yang kembar. Asya Azza ini sudah hafal 7 surat pendek lah. Kemudian sudah bisa membaca berbagai macam sholawat ya, mulai sholawat Tibil Qulub, sholawat Asgil, sholawat Nariyah, sholawat Badar tentunya kan itu. Sholawat Hasbi Robbi dan seterusnya. Jadi ada, alhamdulillah ini bagian dari parenting kita untuk mendidik anak-anak kita. Karena ada pepatah, Kang Bupati, Kang Doni. Iya. Kan dulu kita waktu mesantren itu ya biasanya kalau setelah asar itu kan ada speaker di musola atau di masjid yang menampilkan lagu-lagu Nasyidariah itu. Ya. Qasidah Nasyidariah itu. Iya, Nasyidariah betul. Ya, jadi belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan melukis di atas air. Jadi
Ini sebuah peribahasa yang luar biasa sekali. Jadi kalau belajar di waktu kecil itu kelihatannya sulit. Dia seperti mengukir di atas batu. Jadi meskipun keras, tapi lama-lama dia akan terbentuk. Artinya kita bisa lihat hasilnya. Tapi kalau belajar sesudah dewasa, kelihatannya mudah. Orang dewasa mesti gampang hafal. Ternyata laksana melukis di atas air, sulit sekali. Jadi mudah-mudahan ini Kang Goni selaku Bupati itu memberikan pendidikan keagamaan ini, memastikan ya tentang pendidikan keagamaan itu, terutama kepada anak-anak yang masih usia dini ya. Ini penting sekali. Aduh. Ya, kebetulan Pak Sekjen di Sumedang ini sekarang ada peraturan daerah dan tentang wajib belajar di Madrasah Diniyah 4 tahun. 4 tahun ya? Ya, bagi siswa SD yang beragama Islam, itu wajib masuk di Madrasah Diniyah atau di TPA atau di TPQ. Nanti syarat MP itu harus ada ijazah dari Madrasah Diniyah atau dari TPA. Sehingga orang akan sekolah ke madrasah sejak dini, sehingga pondasi pengetahuannya bisa kuat, bisa selamat dunia akhirat. Jadi ada kewajiban bagi siswa yang beragama Islam wajib masuk di madrasah diniyah selama 4 tahun atau di taman pendidikan Al-Quran. Ini ikhtiar untuk menguatkan pondasi iman takwa masyarakat sejak dini tadi, supaya mengukur di batu tadi. Dan alhamdulillah guru ngajinya dikasih insentif juga dari pemerintah daerah ya, resmi ya. Pemerintah daerah dari Pemda. Jadi kami ada perdanya, ada perbubnya. Samping itu di Sumedang pun ada tim aparatur, 1 SKPD, 1 kiai yang membimbing ngajinya. Jadi ada pengajian rutin, ada juga koperasi syariah di tiap masjid besar untuk memberantas rentenir. Bentuk koperasi syariah, mereka dulu 4 hari dikasih modal, dan sekarang sudah ada di 26 kecamatan masjid besar, serta bantuan untuk ruang kelas baru bagi pesantren dan madrasah. Itu beberapa program kami berkaitan dengan keagamaan di samping yang lainnya. Pak Sekjen, yang saya karena saya lama dengan Pak Sekjen juga, saya pengagum Pak Sekjen, orang yang sukses, tentunya punya kiat-kiat khusus, usia 30 tahun lebih sudah menjadi menteri. Ini ada Pak Sekjen, bisa disampaikan sharing pengalaman Pak Sekjen, kiat-kiat untuk bisa sukses seperti itu, bisa disampaikan pada peserta Maghrib Ngaji Online? Ya, kita harus pertama meletakkan mimpi kita setinggi-tingginya. Kan pemimpin besar kita, Bung Karno juga pernah, founding fathers kita pernah mengatakan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Jadi memang kita sejak awal itu kita harus membangun dreams, membangun mimpi. Nah, kalau kita sudah punya mimpi, maka kita letakkanlah seluruhnya itu kepada apa yang disebut sebagai menguatkan keyakinan kita. Kan dalam satu hadis qudsi disebutkan, sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku, kata Allah. Jadi tergantung kepada dzon kita. Kalau dzon atau prasangka kita itu kuat, maka akan menjadi satu takdir baik bagi kita. Tapi kalau prasangka kita buruk, maka itu juga akan menjadi takdir yang buruk bagi kita. Nah, dalam hadis qudsi tersebut, saya kira ini meletakkan kepada suatu dimensi transendensi yang juga berangkat dari apa yang disebut sebagai keyakinan kita. Maka janganlah kita mudah mengeluh. Kan kita sering lihat tayangan postingan video-video viral di mana-mana soal bagaimana keberhasilan seseorang itu bisa diraih. Ada orang yang menggali emas, ya,
sebetulnya tinggal satu pukulan lagi emasnya itu dapat. Ya. Tapi karena dia itu sudah menyerah, dia berburuk sangka terhadap dirinya, ya. Bahkan kita itu tidak boleh, ya. Para kiai, para ulama kita telah mengatakan, janganlah kita itu berprasangka buruk, ya, bersuudzon kepada Allah. Misalnya, ya Allah, saya kok nasibnya kok jelek banget sih ini, saya susah begini, ya. Itu namanya berprasangka buruk. Ya. Tapi kita harus selalu bersyukur, ya, bahwa apa yang ada pada kita itu harus kita syukuri. Ya. Jadi apa yang disebut dengan definisi bahwa kita harus selesai dengan diri kita sendiri, itu sesungguhnya berangkat dari apakah kita bisa mensyukuri setiap apapun yang kita terima hari ini. Jadi dimensi syukur itu bukan hanya pada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang katakanlah disebut sesuatu yang menyedihkan, menyulitkan, menyakitkan, itu kalau kita dilandasi dengan rasa syukur, ya, maka akan muncul yang disebut sebagai hikmah. Misalnya kalau kita nggak punya duit, ya kita bersyukur, ya Allah, saya bersyukur ternyata saya masih diberi kesehatan. Banyak orang yang duitnya bermiliar-miliar, ya, tapi sekarang dia berada di rumah sakit, ya, tidak bisa menikmati kekayaannya. Sementara saya bisa menghirup udara dengan gratis, saya bisa melihat dengan baik, saya bisa mendengar dengan baik. Itu semuanya kalau dinilai rupiah kan unlimited. Ya, jadi pertama adalah setelah kita menggantungkan cita-cita di langit, ya ini saya juga masih terus belajar sebetulnya, ya, adalah bahwa kita harus menanamkan optimisme kita, ya, bahwa saya bisa meraih itu. Misalnya Kang Doni, saya doakan menjadi gubernur, ya, Jawa Barat. Itu harus ada harus ada prasangka yang kuat bahwa saya bisa. Orang lain aja bisa, kenapa kita enggak? Apa yang membedakan kita dengan orang lain? Makanya sama-sama dengan nasi, kan gitu. Dan kadang kan banyak kan, kita semua kan, banyak para pemimpin-pemimpin ini yang justru lahir dari sebetulnya yang keadaan ekonominya pas-pasan. Kita kalau melihat biografi sejarah dari orang-orang besar, itu banyak justru yang dimulai dari kehidupan-kehidupan yang sederhana, kehidupan yang justru masa kecilnya itu mereka alami dalam keadaan yang sangat sulit. Jadi setelah menggantungkan cita-cita setinggi bintang di langit, yang kedua adalah kita harus punya keyakinan yang kuat. Yang ketiga, kita harus punya banyak kawan. Jadi ada patah yang mengatakan satu orang musuh terlalu banyak, 1000 orang kawan terlalu sedikit. Jadi usahakanlah kita jangan pernah punya musuh lah dalam hidup kita ini. Meskipun orang lain yang sengaja musuh kita, ya kita jangan sekali-kali musuh orang lain. Karena pada dasarnya adalah orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang banyak kawannya. Kalau sekarang sebetulnya disebut sebagai orang yang punya banyak jaringannya, orang yang punya banyak networking. Nah, kalau misalnya kita tidak punya banyak kawan, pasti hidupnya sulit. Ya. Maka pada anak-anak pelajar, ya, anak-anak yang sekarang sedang berproses, ya, baik itu baru lulus misalnya, ya. Kalau satu hari ini kita tidak punya setidaknya 2 atau 3 kawan baru, kita harus melihat introspeksi diri, berarti ada yang salah. Jadi usahakanlah setiap hari kita punya kawan baru. Apalagi sekarang sudah di era sosial media. Ya. Tentu perkawanan yang saya sebut itu adalah perkawanan yang menuju kepada kebaikan. Nah, tentu di samping itu semua yang paling penting adalah kunci sukses terletak kepada birrul walidain, hormat kepada kedua orang tua. Apalah artinya kehebatan kita tanpa doa dari orang tua, tanpa restu dari orang tua. Ya. Karena senjata yang paling ampuh dalam kehidupan kita itu adalah doa dari orang tua kita, terutama dari ibu kita, ya, yang senantiasa mengiringi
setiap nafas hidup kita. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Cara birrul walidain yang paling terbaik adalah sering-seringlah berziarah ya, kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Bagaimana kalau makomnya jauh sekali, ya, antar provinsi misalnya, ya perbanyaklah membaca doa untuk orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa diwirid. Jadi bukan hanya membaca sekali dalam doa. Sehari kita membaca Rabbighfirli itu misalnya 100 kali. Kita itu bagian dari birrul walidain kita, cara menghormat kepada orang tua kita yang baik yang masih ada ataupun maupun yang telah ada. Jadi mustahil lah ada orang sukses yang mereka itu tidak bakti kepada orang tuanya, kecuali Allah sedang menunjukkan apa yang disebut sebagai istidraj, ya, sedang melena-lenakan dia untuk menuju kepada kehancuran. Jadi kunci yang paling penting adalah birrul walidain. Yang lainnya adalah kita harus mengembangkan apa yang disebut sebagai kreativitas atau inovasi. Karena inovasi itu ternyata bisa melampaui banyak hal. Orang pinter saja nggak cukup. Orang punya uang saja nggak cukup. Orang kuat saja nggak cukup. Tapi orang yang punya inovasi itu bisa melompat, ya, bisa melampaui ya, berbagai macam tantangan-tantangan. Seperti yang dilakukan oleh Kang Doni sebagai Bupati Sumedang. Ya. Saya mengikuti Instagramnya Kang Doni ya, dan saya sering melihat inovasi-inovasi itulah ternyata yang kemudian menjadi inspirasi bagi masyarakat. Ya. Misalnya taman yang dulunya itu orang melihat sesuatu yang nggak berarti setelah direnovasi menjadi satu kawasan publik yang yang diminati, bisa tempat mencari inspirasi, bisa tempat untuk pertemuan silaturahim. Daerah-daerah yang saya lihat kemarin ada para layang dan seterusnya ya, daerah-daerah yang selama ini tidak pernah dijamah, kemudian dengan tangan dingin Kang Doni sekarang menjadi daerah wisata yang luar biasa. Itulah inovasi. Pendahulu-pendahulunya Kang Doni mungkin sekolahnya lebih pintar, tapi kalau tidak ditambah dengan inovasi, ya, tentu tidak akan menjadi sesuatu yang berhasil. Kita bolehlah menyebut misalnya sekedar untuk melihat ya betapa ada sebuah negara, sebut saja Singapura lah, dia nggak punya sumber daya alam seperti kita. Dia nggak punya tambang, dia nggak punya gas, oil gas, dia nggak punya. Dia juga sebut saja tidak punya perikanan, dia tidak punya pertanian, cuma sebuah kota kecil yang menjadi negara. Tapi dia memiliki pertumbuhan ekonomi PDB yang besar sekali. Dan kita bisa melihat ya, dia nggak punya sungai, dia bikin sungai-sungaian lah gitu. Orang datang ke situ naik perahu amfibi bayar. Dan yang namanya wisatawannya luar biasa. Nah, kita ini adalah Indonesia ini bocoran surgawi yang luar biasa. Apalagi di Sumedang ya, alamnya, hutannya yang luar biasa, ladang sawahnya yang luar biasa. Itu dengan inovasi itulah saya kira bisa mengembangkan menjadi sesuatu yang berarti. Jadi saya kira banyak orang-orang yang sukses itu karena keberhasilan dia mengembangkan inovasi. Oke. Luar biasa Pak Sekjen. Jadi yang utama tadi kiat Pak Sekjen itu birrul walidain, hormat pada orang tua, minta doa orang tua, kekuatan yang luar biasa. Ini yang saya pun merasakan itu Pak Sekjen. Kemudian mimpi ya, mimpi besar, karena dengan mimpi besar ini akan menggerakkan potensi kita untuk mencapainya. Bersyukur pada setiap keadaan, bersyukur pada setiap keadaan ya. Ketiga adalah optimis.
Karena Allah sesungguhnya sesuai dengan prasangka kita, jadi penuh optimis. Kemudian dengan inovasi-inovasi yang kita kembangkan. Ini luar biasa, sangat inspiratif yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Dan sekarang pun Pak Sekjen ini tentunya amanah sangat besar, mengurus sebuah ormas yang hampir 90 juta ya anggotanya. 102 juta sekarang. 2 ya, Alhamdulillah. Iya. Dan kesibukannya apa di Sekjen sekarang, Pak? Bisa sharing? Ya, jadi sekarang ini kan kita sesuai dengan Muktamar NU ke-33 di Jombang, ya, kita sekarang melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup warga, ya, terutama dalam 3 bidang. Ya. Jadi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ya. Jadi pendidikan selain juga pendidikan dasar, menengah, juga pendidikan tinggi. Dan alhamdulillah sekarang kalau perguruan tinggi yang menggunakan nama-nama seperti Darul Ulum, Baru Ulum, ya, itu begitu banyak ya, ada sekitar 200 lebih ya, perguruan tinggi yang berafiliasi dalam konteks ini ke Jamiah atau Ulama. Ya. Tapi perguruan tinggi yang menggunakan nama NU, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama, UNU, itu sekarang sudah berdiri di 36 titik ya, ada 36 Universitas Nahdlatul Ulama. Kemudian kita juga mendirikan berbagai macam rumah sakit. Ya. Jadi NU juga sekarang telah mendirikan Perhimpunan Dokter NU, ya, PDNU, di mana ada ribuan dokter-dokter NU yang sekarang mereka khidmah. Ya. Dan yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai melakukan pemberdayaan ekonomi. Ya. Dalam hadis disebutkan al-Islamu ya'lu wa la yu'na alaih. Islam itu adalah agama yang unggul dan tidak bisa diungguli. Ya. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada, ini kan saya lihat tadi juga banyak anak-anak sekolah juga nih ya yang nonton acara ini. Ya. Ada berapa nih yang nonton sudah? 167, 160 lebih. Ya. Ya. Jadi saya ingin mengajak kepada kita semuanya ya, bahwa ini sebagaimana juga pesan dari guru saya. Beliau mengatakan begini, Allah itu maha cerdas, dekatlah dengannya, maka engkau menjadi cerdas. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber pengetahuan. Maka barang siapa yang tak korup mendekat kepadanya, akan terpancar ilmunya. Yang kedua, guru saya juga mengatakan bahwa Allah itu maha kaya. Dekatlah dengannya, maka engkau menjadi kaya. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber, maha pemberi rizki. Maka barang siapa yang tak korup kepadanya, akan terpancar rizkinya. Jadi sesungguhnya secara tasawuf, ya, seorang mukmin yang unggul itu, mukmin sejati itu adalah mereka yang secara pengetahuan itu adalah unggul dan secara ekonomi mereka itu berdaya. Ya. Makanya kalau kita lihat berbagai macam hadis dan Quran, tidak ada perintah untuk minta-mintalah uang kepada orang lain, kan tidak ada. Yang ada adalah perintah mengeluarkan zakat. Bahkan dalam Quran disebutkan la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ada 3 perkara yang istimewa di mata Allah, di sisi Allah. Yang pertama itu adalah bisadaqatin, bersedekah. Ya, saya ulangi lagi, bersedekah. Ya. Yang kedua adalah au ma'rufin, yaitu berlaku baik. Ya. Kalau kita tidak bisa berlaku baik, setidaknya kita tidak berlaku buruk. Ya. Tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, ini yang disebut dengan tugas kolektif, au islahim bainan nas, yaitu membangun satu masyarakat ataupun satu peradaban yang unggul, masyarakat yang damai. Ya. Jadi yang pertama tadi itu adalah
bisodaqatin. Bahkan kalau kita membaca Quran, ya, kita tafsirkan secara kontekstual sebagaimana Ibnu Katsir dan berbagai macam tafsir-tafsir Quran yang kita sering bisa baca, ya, bahwa sesungguhnya tugas agama itu adalah bagaimana melakukan sebuah transformasi besar. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tugas agama itu adalah melakukan transformasi pembebasan umatnya dari dua keterjajahan. Yang pertama adalah pembebasan umatnya dari al-ju', dari rasa lapar, dan yang kedua adalah membebaskan umatnya dari al-khauf, dari ketakutan, dari kecemasan. Jadi perintah agama itu adalah tangan di atas, bukan tangan di bawah. Ya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa memberikan sesuatu, ya, bersedekah kalau kita sendiri harus disedekahin, kan begitu. Ya. Jadi maka untuk itu penggambaran, ya, profil dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah sebaik-baiknya contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul itu budi pekerti dan teladan yang baik. Rasulullah itu adalah seorang pedagang yang sukses. Artinya kaya, beliau itu tidak miskin. Bahkan Pak Kiai Akil sering menyampaikan bahwa kalau beliau itu sering menyumpal perutnya dengan batu, itu terjadi ketika perang saja. Beliau menggunakan baju-baju pilihan, menggunakan wewangian, ya. Jadi ya beliau itu, ya, Rasulullah SAW itu adalah sosok yang sempurna, ya. Pengetahuan yang sempurna, ya. Kemudian secara ekonomi sempurna, ya. Menjadi seorang pedagang yang sukses. Bahkan kesempurnaan beliau itu adalah ketika Allah menunjukkan dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj, ya, itu sudah melampaui ruang dan waktu, Kang Doni. Ya. Melampaui ruang dan waktu. Beliau bisa berkomunikasi dengan masa lalu, bisa melihat masa depan. Sudah bisa melihat di neraka seperti apa, di surga penghuninya bagaimana, itu. Itu sudah sebuah kuantum, sebuah lompatan yang luar biasa. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Tidaklah aku ciptakan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini luar biasa. Kita bersyukur loh, kita ini semua harus bin nikmah menjadi umat terbaik dari Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi kita sekarang memperingati Maulid Nabi, ya Kang Doni, ya. Nah, salah satu cara kita bersyukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi apa? Ya perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Dan tadi saya baru saja ikut ngaji kuping, ya, dari Romo Kiai Haji Said Agil Siroj, Ketua PBNU. Beliau mengatakan bahwa inti dalam beragama itu, sebagaimana dalam hadis sebutkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus tidak lain kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan inti dari akhlakul karimah itu sebetulnya adalah pada apa yang disebut sebagai husnul muasyarah, yaitu membangun kebersamaan menuju kebaikan. Nah, ini kata kunci ini, husnul muasyarah. Jadi ini inti dari yang disebut dengan membangun akhlak yang baik, ya, itu adalah membangun husnul muasyarah, itu adalah kebersamaan yang baik. Pak Bupati kita, Kang Doni, ini punya peran penting untuk membangun husnul muasyarah tadi itu. Ya. Jadi seorang pemimpin yang rajin turun ke masyarakat, ya terserah aja disebut pencitraan ke, mau apa ke terserah aja. Pokoknya kita berjalan di garis lurus yang kita yakin itu sebagai sebuah kebenaran. Kan tadi saya sebutkan hadis qudsi anak inda doni abdi itu. Sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku itu. Jadi mudah-mudahan
dalam kesempatan malam hari ini, ya, ada begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil, ya, sebagai bagian dari ikut serta kita dalam kehidupan masyarakat. Jadi itu 3 program itu, Kang Doni, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ya, yang sekarang kita terus genjot agar warga NU yang sekarang ini bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, ya, tapi kita ini sudah berdiri di 36 negara di seluruh dunia, Kang Doni. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang datang ke Amerika, ke Eropa, ke negara-negara di Asia seperti di Jepang, di Taiwan, di Hong Kong, ya, di Korea Selatan, itu kita sudah punya keterwakilan representasi pengurus NU di sana, yang kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat dunia itu luar biasa, Kang Doni. Misalnya di Korea Selatan, ya, itu mereka sekarang sudah bisa mendirikan 7 buah masjid di sana. Dan hampir setiap minggu banyak loh warga negara Korea Selatan yang ikrar membaca 2 kalimat syahadat. Ya. Begitu pula di Jepang. Ya. Kalau kita nanti teman-teman bisa ngikuti Instagramnya juga luar biasa. Ya. Jadi kehadiran NU sebagaimana lambangnya itu adalah lambang bola dunia yang diikat dengan tali, ya, itu sesungguhnya adalah dakwah membumikan Islam rahmatan lil alamin, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi saya jadi satpamnya Kiai lah, ya. Saya menghindar betul dari disebut di Kiai itu karena persyaratan menuju Kiai itu terlampau mulia dan kita semua ini jadi satpamnya aja. Itu sudah luhur lah. Ya. Buat kita itu sudah kemuliaan bisa jadi satpamnya Kiai, itu luar biasa. Iya. Luar biasa Pak Sekjen. Sangat menginspirasi, ilmunya terjadi bermanfaat. Banyak sekali amin. Masyarakat yang menulis komennya tadi luar biasa. Sangat terinspirasi tadi berkaitan dengan yang disampaikan Pak Sekjen, bersedekah, berbuat baik, membangun peradaban, kemudian membangun kebersamaan, dan berapa hal. Bahkan di Rumah Sakit Umum Sumedang siap gabung di Ikatan Dokter NU katanya tadi. Jadi siap. Ya. Jadi ini memastikan ada lembaga baru, ya, yang luar biasa untuk dokter. Terima kasih Pak PDNU, Perhimpunan Dokter NU. PDNU, bahkan ya? Kita ini, Kang Doni, ya, NU ini dalam masa COVID-19 ini, kita kan memiliki Satgas NU Peduli COVID. Ya. Ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini dari warga NU yang berjibaku, mereka itu voluntary, ya, sudah terkumpul 292 miliar. Ya. Wah, alhamdulillah. Ya, yang itu ditasarrufkan untuk bantuan masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat COVID, kemudian pembelian APD, sanitizer, masker, dan seterusnya. Sebentar lagi kita juga akan punya 1 juta masker yang akan kita bagikan juga ke warga. Jadi NU ini sudah berkemajuan sekarang, Kang Uli, jauh sekali sudah. Ya, luar biasa pendidikannya, perguruan tinggi di mana-mana ini luar biasa. Iya. Luar negerinya, tambah berbagai perhimpunan yang semakin berkembang dengan berbagai segmennya yang luar biasa ini. Kalau sekjennya muda akan seperti ini hasilnya. Maksudnya terakhir nih, saya ini dulu, jadi pemirsa, kalau saya sering berkata-kata, ya, Islam yang rahmatan lil alamin, yang ramah-ramah, ini dari Kang Faisal sebenarnya. Ramah-ramah bukan marah-marah, mengajak bukan mengejek, ini dari beliau kata-kata itu. Terus bagaimana kalau kita ingin stabil nasib kita, jaga hubungan secara horizontal sama manusia, dengan Allah, ya luar biasa lah Pak. Jadi ini menginspirasi saya secara khususnya, dan mudah-mudahan bagi semuanya. Kemudian Pak Jen ini punya guyon yang luar biasa juga. Pak Sekjen, di closingnya nih bisa nggak menyampaikan joke-nya Gus Dur yang paling Pak Sekjen
job Gus Dur yang paling Pak Sekjen apa ya? Terus gitu, kira-kira apa tuh? Ada Apa cerita ya? apa? Itu tadi nggak saya Cerita siapin ini ya. Jobnya apa? Banyak sekali jobnya. Sampai bingung milih yang mana ini ya. Bebas pilih aja sama Pak Mungkin. Sekjen. Ya. Ya, mungkin ini cerita soal bagaimana kita bisa mengelola perbedaan yang indah ya. Ini ada cerita nih, ya, cerita persahabatan dua tokoh agama yang berbeda, ya. Seorang kiai dan seorang pendeta. Nah, ini kan kalau cerita Gus Dur kan khas yang begini nih kan. Jadi ada kiai dengan pendeta ini, dia mau bepergian. Kira-kira dari Sumedang mau ke Surabaya naik bis lah gitu kira-kira. Ya. Duduknya bersebelahan ya. Jadi pendeta dengan kiai ini duduknya bersebelahan. Kiai ini karena mau pergian kan dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil rahim. Kemudian ketika membaca bismillahnya dia membaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata pendeta, bisiki kiai. Kiai, ini bukan bismillah, tapi bismalam katanya. Kiai ini nggak marah, ya. Kiai ini nggak marah, karena sudah diajarkan bahwa kita harus bisa mengolah perbedaan itu dengan indah. Lalu kira-kira bis ini sudah sampai di Sidoarjo lah, tapi masih gelap. Hujan beledek di mana-mana, gitu kan? Nah, ketika ada beledek yang besar sekali, ya, giliran pendeta yang terkaget-kaget dengan mengatakan haleluya, haleluya. Lalu kiai pun membisiki pendeta, Pak Pendeta, ini bukan haleluya, tapi halilintar ini. Jadi alangkah indahnya gitu, ya. Perbedaan itu bisa diselesaikan tidak dengan gontok-gontokan. Ya, sebagaimana dalam Quran disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hi ahsan. Ya. Bahkan kalau ada perbedaan, selesaikan dengan baik.